Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Risma Olivia Mufida dengan NIM 20032110064 akan membahas tentang pengaruh kualitas dan harga barang terhadap kepuasan pelanggan serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan di Mebel Indah Rotan. Di sini saya sudah mempunyai data sekunder dengan kualitas barang sebagai X1, harga barang sebagai X2, kepuasan pelanggan sebagai Y, dan loyalitas pelanggan sebagai Z. Adapun kerangka pikiran yang saya buat serta hipotesis yang akan diuji yaitu 1. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, 2. Pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z, 3. Pengaruh X1 melalui Y terhadap Z, 4. Pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu SPSS. Lalu kemudian di sini kan ada data view dan variable view. Nah, kita klik dulu yang variable view buat mengisi. Di sini yang name kita isi, saya isi X1, X2, Y, kemudian Z. Dengan label X1 yaitu kualitas barang, yang X2 harga barang, yang Y kepuasan pelanggan, lalu yang Z terakhir loyalitas pelanggan. Nah, kita kembali ke data view. Di sini sudah terlihat bahwa ada X1, X2, Y, dan Z. Kemudian karena saya sudah mempunyai data dan saya sudah mau copy paste di Excel, di sini kita tinggal copy paste. Jadi kita copy dulu data dari Excelnya. Di sini ada 30 data. Kita copy semuanya. Lalu kita paste ke SPSS-nya. Nah, di sini semua datanya sudah masuk. Ada 30 data dengan X1, X2, dan Y, dan Z. Lalu kita ke langkah selanjutnya yaitu analis. Di sini kita klik analis yang di atas, lalu kita klik regression, kemudian ada linear, kita klik. Di sini kualitas barang kita masukkan ke independen, harga barang kita masukkan ke independen juga, dan kemudian kepuasan pelanggan kita masukkan ke dependennya. Lalu kita kemudian klik OK. Dan di sini akan muncul semua hasil analisis yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan analisis kembali. Analisis seperti yang tadi, regression dan linear. Kemudian kita riset terlebih dahulu. Kualitas barang tetap di independen, harga barang juga di independen, kepuasan pelanggan kita masukkan ke independen, lalu loyalitas pelanggan kita masukkan ke dependen. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian hasilnya pun muncul di dalam hasil SPSS-nya. Di sini sudah muncul semua hasil dari analisis yang pertama dan analisis yang kedua. Selanjutnya kita akan interpretasi data. Interpretasi data jalur pertama atau jalur ke-1. Pada tabel model summary didapat hasil R-square yaitu 0,602. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sebesar 60,2%. Sementara sisanya yaitu 39,8% berasal dari variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Sementara nilai S1 didapat 0,427. Pada tabel coefficients dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel adalah X1 sama dengan 0,000 yang menyatakan lebih kecil dari 0,05 dan X2 0,979 yang lebih besar dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang artinya, kualitas barang yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan harga barang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Interpretasi data jalur kedua. Pada tabel model Sumari didapat hasil R-square yaitu 0,384. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 juga Y terhadap Z sebesar 38,4%. Sementara sisanya 61,6% berasal dari variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Sementara nilai E1 sama dengan 0,688. Pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel adalah X1 sama dengan 0,716 lebih besar dari 0,05, X2 sama dengan 0,025 lebih kecil dari 0,05, Y sama dengan 0,933 lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap Z, sedangkan variabel X1 dan Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z, yang artinya harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan kualitas barang dan kepuasan pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan dapat dilihat dari diagram jalur ini, pengaruh X1 melalui Y terhadap Z sama dengan yaitu pengaruh langsung yang diberikan yaitu X1 terhadap Z, yaitu sama dengan minus 0,108. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian nilai beta X1 terhadap Y, yaitu 0,773 dikali minus 0,002 sama dengan minus 0,001. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z yaitu minus 0,108 tambah minus 0,001 didapatkan yaitu minus 0,181. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibanding nilai pengaruh tidak langsung, maka X1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan. Pengaruh X2 melalui Y terhadap Z pengaruh langsung yang diberikan yaitu X2 terhadap Z sama dengan minus 0,535, sedangkan pengaruh tidak langsung dari X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian nilai beta X2 terhadap Y, yaitu 0,005 dikali minus 0,002 sama dengan minus 0,0001. Berdasarkan hasil tersebut, maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z yaitu minus 0,535 ditambah minus 0,0001 sama dengan minus 0,5351. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan nilai pengaruh tidak langsung, maka X1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.